Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut di barat daya Sumatera. Gempa ini adalah salah satu yang paling kuat pernah tercatat dalam sejarah. Pusat gempa terletak di lepas pantai Aceh, Indonesia, dan getaran hebatnya terasa di berbagai negara di sekitar Samudra Hindia. Namun, yang lebih menghancurkan daripada gempa itu sendiri adalah tsunami raksasa yang menyusul beberapa menit kemudian. Gelombang setinggi 30 meter melesat menuju daratan dengan kecepatan yang sulit dipercaya, menyapu apa saja yang ada di jalurnya. Pesisir barat Aceh yang terletak paling dekat dengan pusat gempa menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Ribuan rumah hancur, seluruh desa tersapu, dan nyawa manusia melayang dalam hitungan menit. Di Banda Aceh, ibu kota provinsi, seorang wanita bernama Cut Nyak tengah menjalani pagi yang biasa bersama dua anaknya. Saat gempa terjadi, dinding rumah mereka berguncang hebat dan barang-barang berjatuhan dari rak. Dalam kepanikan, Cut Nyak bergegas membawa kedua anaknya keluar dari rumah, mengikuti tetangga yang berlari ke tempat terbuka. Mereka berdiri di lapangan, saling memegang erat-erat, berharap gempa itu akan segera berhenti. Namun gempa itu hanyalah awal dari tragedi yang lebih besar. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang aneh dan keras, seperti deru mesin besar, tetapi jauh lebih mengerikan. Orang-orang yang berada di dekat pantai mulai berteriak, memperingatkan bahwa air laut sedang naik. Tanpa menunggu lebih lama, Cut Nyak menarik anak-anaknya dan berlari menjauhi pantai. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi dalam hitungan detik, dinding air raksasa datang menyapu mereka. Dalam kekacauan tersebut, Cut Nyak kehilangan pegangan pada kedua anaknya. Ditelan oleh gelombang yang mengerikan, dia terombang-ambing di antara serpihan kayu, puing-puing rumah, dan manusia yang juga berjuang untuk bertahan hidup. Selama beberapa jam, Cut Nyak berada di tengah laut, tidak tahu di mana ia berada atau kemana arus akan membawanya. Kekuatan tsunami menyeretnya jauh dari tempat ia terakhir melihat anak-anaknya. Saat gelombang akhirnya mereda, Cut Nyak terdampar di sebuah bukit kecil di pedalaman. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya hampir tak memiliki tenaga lagi. Namun, di tengah rasa sakit dan kelelahan yang luar biasa, tekad untuk menemukan anak-anaknya memberinya kekuatan. Ia mulai berjalan tanpa arah, melewati hamparan lumpur dan puing-puing yang dulunya adalah desa dan kota yang ramai. Setiap langkahnya disertai dengan rasa sakit, baik fisik maupun emosional. Tetapi ia tidak berhenti. Selama 2 hari penuh, Cut Nyak terus berjalan, mencari di antara reruntuhan, memanggil nama anak-anaknya dengan suara serak yang hampir hilang. Setiap kali ia bertemu kelompok orang yang selamat, ia bertanya apakah mereka melihat anak-anaknya. Tetapi jawaban yang diterima selalu sama. Tidak, kami tidak melihat mereka. Namun pada hari ketiga, sebuah keajaiban terjadi. Di sebuah tempat pengungsian darurat, Cut Nyak melihat sesosok yang sangat familiar. Anak laki-lakinya yang tertua. Meski tampak lelah dan pucat, anak itu hidup. Mereka berlari satu sama lain, menangis, memeluk erat, seolah takut kehilangan lagi. Dalam kesedihan yang mendalam karena belum menemukan anaknya yang lain, Cut Nyak merasa sedikit lega bahwa setidaknya satu dari anaknya masih hidup. Sayangnya, anaknya yang lebih muda tidak pernah ditemukan. Cut Nyak dan anak laki-lakinya pindah ke tempat pengungsian lain, di mana mereka tinggal selama beberapa bulan ke depan, bersama dengan ribuan orang lain yang juga kehilangan keluarga dan rumah. Dalam suasana penuh kesedihan, masyarakat Aceh menunjukkan kekuatan luar biasa. Di tengah reruntuhan, orang-orang saling membantu, berbagi makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Bantuan internasional juga datang mengalir dari berbagai penjuru dunia. Pemulihan pasca tsunami di Aceh memakan waktu bertahun-tahun. Ribuan rumah, sekolah, dan fasilitas publik dibangun kembali.
banyak organisasi kemanusiaan internasional datang untuk membantu, mengirimkan makanan, air bersih, serta peralatan medis. Pada saat yang sama, masyarakat Aceh berusaha bangkit dari trauma yang mereka alami, saling mendukung dan merajut kembali kehidupan yang porak-poranda. Tragedi ini menjadi momen yang mengubah sejarah Aceh. Selain menghancurkan infrastruktur, tsunami juga mengubah dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut. Konflik panjang antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya menemukan jalan menuju perdamaian setelah tsunami. Ketika kedua belah pihak menyadari pentingnya bersatu untuk membangun kembali Aceh, Katnyak adalah simbol ketahanan manusia dalam menghadapi cobaan yang paling berat. Meskipun kehilangan besar yang ia alami, ia memilih untuk terus hidup demi anaknya yang masih ada dan untuk membantu masyarakatnya pulih. Ia berpartisipasi dalam banyak kegiatan pemulihan komunitas, membantu anak-anak yatim piatu dan keluarga yang juga kehilangan segalanya. Kisahnya, seperti ribuan kisah lainnya di Aceh, menunjukkan betapa kuatnya semangat manusia untuk bertahan hidup, bahkan di tengah bencana yang tak terbayangkan. Peristiwa tsunami Aceh adalah pengingat bahwa dalam sekejap mata, kehidupan bisa berubah. Namun dari kehancuran, harapan selalu dapat muncul kembali.